Kalau semisal nih mau jadi presenter itu apa sih sebenarnya menurut Mbak Farida sendiri gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media Retorika. Sekarang kembali lagi di acara Bincang-Bincang. Nah, tentu saja Valid TV kali ini tidak sendirian karena bersama dengan Mbak Farida Alim. Selamat siang Mbak Farida. Emang udah siang ya? Siang nih. Oke deh, selamat yang nonton pagi-pagi nih selamat pagi, yang nonton siang selamat siang ya, yang nonton malam-malam selamat malam deh, sahabat Retorika. Ya. Jadi di acara bincang-bincang kali ini nih Mbak, biar pembicaraannya lebih terarah gitu. Nah, kita mau bahas tentang tips and trick menjadi presenter nih. Waduh. Kan kebetulan kalau Mbak Farida sendiri udah biasa siaran nih di RRI kan. Nah, tentunya kan juga punya pengalaman yang kayak gregetnya gitu kan pasti kena banget kan kalau nanya-nanya ke Mbak Farida gitu. Jadi kayaknya kita bakalan banyak cerita deh kali ini. Aku nggak bakal mau bagiin tips ya, tapi simak aja ceritanya. Gitu ya. Jadi gini Mbak, kalau semisal nih mau jadi presenter itu apa sih sebenarnya menurut Mbak Farida sendiri gitu? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, kalau kita udah bisa ngomong di depan umum kayak itu go public gitu, kayak membawakan suatu acara, ya kita nyebutnya presenter. Kayak menyajikan sesuatu gitu udah termasuk presenter. Tapi kalau menyajikan makanan bukan. Bukan. Kamu saja itu namanya. Beda lagi ya. Jadi harus apa? Yang dibedakan lah pengertiannya gitu. Nah, kalau jadi pembicara di depan umum gitu, Mbak. Selama ini pernah nggak sih ngerasa kayak entah kok tiba-tiba kaku ya, takut gitu mau bicara sesuatu, pas perasaan udah prepare nih dari sebelumnya, udah bener-bener udah mapan, tapi kalau tiba-tiba udah di depan umum buyar. Pasti pernah ngerasain itu. Kayaknya nih ya, semua presenter, entah itu presenter yang udah senior, yang baru mulai kah, itu pasti pernah ngerasain, apalagi pas awal-awal gitu ya. Kayak kita udah prepare banget, prepare materinya udah prepare gitu, terus kostum udah prepare, appearance-nya udah prepare gitu ya, tapi tiba-tiba nyampe di tempat itu, di acara itu, tiba-tiba loh, kok nggak sesuai ya yang disampaikan, yang dipersiapkan dari rumah gitu, kok nggak sesuai ya yang direncanakan dari tadi gitu, ini mau ngomong apa? Pernah pasti, tapi lagi-lagi nih, makanya di persiapan itu kita harus punya rencana A dan rencana B. Iya, berarti ada plan A, plan B gitu. Iya, benar. Jadi kayak kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya supaya run well gitu ya. Kayak nanti siapa nih bakalan nonton, terus siapa yang bakal dihadapin, atau nanti tamunya nih siapa. Jadi kita udah tahu, kita mempelajarinya nih. Jadi itu kayak ngebantu sih supaya ketika kita dalam suatu acara itu bakalan berjalan dengan baik. Jadi, gitu sih. Pasti pernah kayak gitu. Dan apa ya, kayak udah walaupun udah sepengalaman mungkin gitu, masih tetap aja pernah dong, pernah. Dan itu karena beberapa alasan nih. Misal pengalamannya Farida nih, ketika harus membawakan sebuah acara, entah itu MCing atau interviewing orang gitu, kayak nge-presenter ya, yang dimaksudkan kan kayak gitu kan. Benar. Nah, jadi pas nyampe acara, undangannya sih formal gitu. Undangannya nggak formal amat, tapi semi formal gitu ya. Udah persiapan nih, udah kayak kostum udah siapin, nanti kan yang ini acaranya kan kayak seni gitu, jadi pasti yang datang nih kayak apa ya, casual gitu kan, casual. Terus udah mempersiapkan, nanti aku ngomongnya gini nih karena undangannya ini gitu. Tiba-tiba nyampe acara, kepala dinas yang datang. Jadi salah kostum. Kepala dinas yang datang, dia pula mau sambutan. Jadi udah greget duluan. Iya benar. Udah pakai sepatu boots lagi. Iya, pakai sepatu boots, jaketan, kaosan gitu. Tiba-tiba tamunya yang datang tuh pakai batik. Ya ampun. Itu kayak speechless ini ya. Kayak speechless sekali. Tapi lagi dong, show must go on. Oke? Show must go on. Karena seorang presenter nih, gak ada kamu, acara nggak jalan. Ya udah. Memaksimalkan yang ada. Ya, pede aja itu sih intinya. Kalau misalnya kamu udah nggak pede gara-gara ngelihat situasi yang berbeda dengan dipersiapkan, habis. Jadi dengerin tuh, walaupun
terpuruk lah dari itu, tetap aja pede karena itu emang kuncinya cuma itu ya Mbak. Benar-benar pede aja. Itu perihal salah kostum Salah juga. kostum. Tapi kalau materi juga miss juga dong. Kadang materi dulu pas awal-awal nih suka miss materi karena kesalahannya sih mungkin ini jangan diulangi ya sahabat-sahabat kayak jangan diulangi. Kayak kita tidak terlalu mengenal siapa yang akan kita hadapin. Audiensnya gitu. Entah audiensnya ataupun narasumbernya gitu. Oh iya. Jadi kita bakal kelihatan bodoh sekali di depan orang itu dan di depan yang nonton gara-gara kita nggak paham dia ngomong apa dan dia siapa gitu. Nah, jangan ditiru ya. Nggak boleh. Jadi sebelum walaupun itu, mau interview atau segala macam itu harus tahu dulu nih. Iya dong. Dari tahu lah minimal. Iya. Nggak bisa ngobrol tapi ada apalah nyari gitu nanya gitu. Iya. Jadi dalam dunia presenting tuh jangan sok hebat. Jangan sok hebat. Wah, aku sudah go internasional nih. Siapapun aku libas. Nggak ada Iya. gitu. Tiba-tiba dia dapat orang yang dia nggak tahu sama sekali. Ya habis karena dia kurang referensi. Dengerin tuh. Intinya kan kita nggak mau kelihatan bodoh di depan siapapun ya. Bener. Tapi ada yang aku suka banget dari seorang presenter tuh, apalagi seorang penyiar radio nih kayak aku nih. Kita itu harus kelihatan pinter walaupun sebenarnya kita itu ngecontek. Oke. Kayaknya gak gampang loh Bang, kayak gitu gak gampang. Berarti ini ada tekniknya nih, apa nih bocoran nih? Nyontek nih. Nah, tapi gak kelihatan nyontek kan? Gimana gitu? Sebelum masuk ke itu nih. Iya. Kita kan kalau kan penyiar radio nih kayak dulu sih, kalau sekarang udah berbeda. Dulu kita tuh nggak melihat audiens secara langsung gitu ya. Iya. Kita hanya didengerin suaranya doang kan. Jadi kita nggak kelihatan nih. Heeh. Ini orang buka Google nih, gitu kan? Ini orang nih baca buku nih, dan kita nggak kelihatan. Tapi kalau sekarang udah beda nih zamannya, karena kita tuh udah main kayak YouTube, live streaming video dan live media sosial yang lain gitu ya. Nah, ketika kita menyajikan suatu informasi nih ya, sah-sah aja dong kita nyontek. Namanya juga kita juga mau berbagi informasi ya. Sah-sah aja kita nyontek. Tapi jangan sampai kelihatan kita nyontek. Caranya adalah kita baca terlebih dahulu, jangan baca ketika kita di depan kamera. Oh jadi tetap aja dong harus paham itu materi kan ya? Iya, harus paham. Iya. materinya. Makanya nyonteknya itu samar-samar biasanya. Dan tak banget nih ketika kita berada di profesi ini gitu Iya. ya, kita tuh kayak dituntut untuk tahu banyak hal meskipun dalam skala sedikit misalnya kayak ilmu kedokteran aku tahu dong gitu. Kan informasinya juga Iya. seputar itu bisa lah. Politik tahu dikit, terus seni tahu dikit. Supaya nanti kan kalau kita menghadapi politikus, terus kita menghadapi seniman, obrolan kita nyambung. Nyambung, Satu yang harus ditekankan nih. Jadi ketika kamu memilih untuk menjadi seorang presenter, kamu harus menjadi seseorang yang easy going gitu. Jadi kayak asik aja diajakin ngomong gitu. Jadi kayak gampang dekat gitu sama biar orang. chemistry-nya dapat gitu. Mantap. Benar. Oke, udah tahu caranya ngetek kan? Ini lagi perihal berpengetahuan luas Mbak. Ini kayaknya kan apa sih sumber utama untuk Mbak Farida sendiri? Apa baca buku kah? Kalau sekarang tuh kan udah zamannya sudah digital sekali ya, Iya. Beda mungkin dengan penyiar seniornya aku dulu yang mungkin akses ke dunia maya, akses internet itu tidak segampang sekarang. Gitu. Nah kalau sekarang itu memang perlu diakui bahwa si internet ini, media sosial dan sebagainya itu adalah sumber pengetahuan utama. Wah itu tidak terbatas banget ya. Jadi nggak cuma update status, scroll itu berandang kayak Ingat ya, itu buang-buang waktu loh. buang waktu nih kalau masih belum bisa ngambil informasi dari situ. Tapi jangan lupa bahwa saat sekarang ini meskipun
kita sudah gampang sekali mengakses media informasi dimanapun kita berada, jangan sampai tinggalkan buku. Oh iya. Oke. Ingat buku ya. Iya, Farida tuh ini pengalamannya ya, mungkin nanti sahabat retorika tuh bisa ngambil baiknya di mana, nggak baiknya jangan diambil. Jadi nggak meninggalkan buku gitu ya, karena tetap aja pedoman yang dulu tuh tetap kita pakai. Buku itu adalah jendela dunia. Mungkin kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa Google nih jendela dunia, tapi ternyata buat aku tuh enggak gitu. Masih belum, karena buku itu yang masih penting banget untuk kita baca, untuk kita ambil, dan yang tidak kita dapatkan dari dunia digital gitu. Kadang kebanyakan loh, meskipun kita niatnya nih, pengalaman juga nih, niatnya sih kita memang mau baca ya, kan udah download tuh buku elektronik, e-book gitu ya, banyak tuh download, mau baca gitu ya, itu buka, karena satu tempat nih, sama media sosial, sama Instagram, sama Facebook, sama Twitter, itu satu tempat ya, udah terlalu ting gitu kan, masuk pesan, ya udah ketutup bukunya. Iya. Jadi mending Yang biasa aja ya. kalau menurut aku Cetak, sih yang gitu. versi cetak aja. Menurut aku di situ, itu jangan dilupakan. Dunia digital itu memang banyak sekali manfaatnya, tapi jangan lupakan buku. Jadi kalau dia tetap cinta pertamamu. Iya, bener banget ya. Terus itu perihal apa? Sumber pengetahuan ya. Kayaknya yang sering dihadapin nih sama pemula, terutama sama aku sendiri nih, Mbak. Kadang gini, kalau mau berbicara lagi-lagi nih, pernah nggak pas udah di depan juga, kan kalau tadi nggak bisa ngomong tiba-tiba, tapi ini udah di depan, cara nyampainya kita kayak orang lagi gitu, apa ya, nggak jelas gitu, entah itu gara-gara nervousnya atau gimana, nggak ngerti sebenarnya. Kalau udah di depan panggung kan kita kayak benar-benar ngeblank banget kayaknya ya. Nah, itu gimana sih? Apa kurang persiapan atau gimana, nggak tahu. Sahabat ketika sih pernah dengar nggak sih? Kayak kita tuh kayak senam disebut gitu ya. Kayak itu sering-sering aja dilakukan gitu. Itu untuk memperjelas artikulasi dan untuk mengurangi belibet gitu. Tapi nggak dapat dipungkiri juga, Farida aja sampai sekarang masih juga belibet gitu. Ya tapi kembali lagi, atur aja nafas dalam, oke, tenang, lalu kita mulai lagi. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin masalah nervous, everyone pasti nervous gitu. Bahkan seorang diva aja, katakanlah penyanyi aja, tanya aja sama mereka ya nervous sebelum naik panggung gitu, pas masih di belakang layar tuh nervous banget. Iya, dan kalau untuk nervous tuh kita kayaknya punya cara kita sendiri gitu. Masing-masing orang tuh punya caranya mereka sendiri, dan tugas kita adalah menemukan cara apa yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan nervous itu, karena itu berpengaruh juga kan. Iya benar. Ketika kita nervous kayak aduh. Iya. Itu kasusnya terjadi sama Putri Indonesia kemarin kan, Pancasila. Yang kemarin. Iya. Jadi kayak semuanya tuh pasti bakal merasakan itu, dan Farida tuh nggak bisa ngasih tips bagaimana cara ngilanginnya, karena setiap orang itu harus menemukan caranya sendiri untuk mengalihkan rasa nervous itu. Pernah dengar ada orang yang menghilangkan nervous itu dengan cara melihat mata orang gitu, mungkin ya bisa dicoba tuh. Terus ngelihatnya itu nggak sejajar dengan misal lebih di atasnya kepala orang tuh, biar nyangkanya lebih kecil gitu. Bisa dicoba yang bermacam-macam, tapi nggak bisa ini loh cara yang nggak ada. Itu sih. Terus apa lagi kalau seputar presenter, sebenarnya lebih ke yang paling pentingnya pede dulu ya Mbak. Iya dong. Kayak ini dari awal sih harusnya ini dulu nih, pede dulu. Pede itu dibarengi dengan pengetahuan. Kalau cuma pede doang, nanti over pede tapi nggak ada isinya gitu yang diomongin. Jadi nggak mau ngapain ini dong gitu kan. Iya benar. Jangan. Ini dibarengi dengan pengetahuan.
kenapa seorang presenter itu seakan-akan ya kalau bahasa Maduranya enggak sungguhan ya katanya. Iya, kayak ya dia tahu banyak ya. Iya, itu enggak sebenarnya karena mereka membaca. Karena mereka membaca. Sama dengan kita yang orang biasa misalnya dengan profesi yang bukan presenter, profesi apapun. Ketika kita banyak membaca, itu juga akan terlihat dari apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita omongkan ketika kita ngobrol dengan orang lain, ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum, itu akan terlihat sekali. Jadi tetap aja walaupun nggak cuma modal pede doang dong gitu, harus ada isinya juga nih biar kita tambah perfect aja Mbak. Iya dong. Ya, meskipun nobody's perfect sih Iya, ya, tapi kita selalu berusaha mempersiapkan itu ya Mbak. to be perfect. Iya, Oke. benar. Masih kurang nih, mau nambah apa lagi nih? Kira-kira Mbak Farida sendiri tadi udah pengalaman salah forum, salah kostum juga, terus nggak itu caranya melatih vokal segala macam. Kira-kira ada hal terpenting nggak yang selama ini Mbak Farida jadiin patokan selama jadi penyiar tentunya? Kalau melatih vokal tuh kita nggak ada bedanya sama penyanyi kali ya. Mm-mm. Cuman suara nggak harus bagus kali. Suara nggak bagus deh. Iya kayak kita harus punya pernafasan yang panjang gitu ya. Ya supaya kita meminimalisir sih kalau pernafasan panjang itu kayak kita ketika kita menyampaikan kalimat itu terdengar dengan jelas gitu ya. Itu ya tekniknya sama aja sih kayak latihan pernafasan, terus tadi senam mulut itu supaya nggak belibet, dan sekali lagi sih banyak membaca itu yang penting deh. Penting banget itu emang ya, dengerin ya, Baca. banyak baca buku. Terus kalau bukunya yang cetak itu lebih membuat kita fokus tadi kan ya Pak. Jangan banyak baca status. Iya, Boleh sih sekali-kali. Ini itu kayak harus ada manajemen waktu. Vi. iya, Berapa jam kamu buka media sosial kamu? Berapa jam kamu buka bukunya kamu? Berapa jam kamu misalnya berkreativitas yang lain kayak misalnya menulis. Kalau misalnya kamu suka menggambar ya menggambar. Kalau misalnya main musik ya main musik gitu. Soalnya kalau sekarang nih anak-anak muda ini iya kayak 50% waktunya untuk scroll media sosial kayaknya. merasa tersindir nih katanya nih. Nah, kan? Gimana nih? Tersindir. Iya Pak, ini kan benar-benar kayak kalau udah main media sosial tuh lupa waktu benar. Jadi kayak kalau kata-kata anak sekarang merasa tertampar kan. Bener-bener. Tapi aku punya pengalaman yang menarik banget deh. Iya. Kalau misalnya kamu memilih untuk menjadi seorang presenter Iya, ya, benar. dan yang punya cita-cita ini aku doain semoga suatu saat terkabul ya. Amin. Di dunia presenter itu Kamu akan punya kesempatan, tapi aku tidak menjamin ini akan terkabul gitu. Tapi kamu akan punya kesempatan yang lebih besar daripada yang lainnya untuk bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang yang kamu kagumi, bahkan ngobrol langsung gitu sama mereka gitu. Ada nilai plus-plusnya gitu Iya dari dong. yang lain. Misal nih Farida tuh dulu punya pengalaman ya karena sudah di dunia presenter ya, yang mungkin orang lain tuh wah pengalamannya keren sekali ya gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi yang membuat Farida itu suka banget gitu. Suka dengerin lagu mereka, dan kalau selama ini cuma bisa lihat di layar kaca di TV gitu, Sekarang bisa saya lihat langsung di depan mata gitu ya. Itu Iya. dulu pernah ketemu sama Opas Kanyar itu sama Soundwave, si Rini sama suaminya itu. Terus waktu itu ada Afgan juga. Terus musisi-musisi yang lainnya Armada. Terus apa lagi ya? Seventeen, oke. Jadi kayak itu kesempatan yang mungkin nggak bisa didapat orang lain dengan mudah gitu. ya. Sekarang nih hal-hal yang seperti itu udah gampang sekali karena kita seringkali itu kalau misalnya interview seringkali kita kan mainnya Zoom atau live Instagram, jadi kayak ngobrol aja sama mereka gitu, kayak ya bersyukur sekali sih itu ya kalau di dunia hiburan itu.
kalau misalnya kayak orang-orang yang penting di dunia politik, dunia pemerintahan, nah bisa bertatap langsung dengan gubernur, oke, terus bisa bertatap langsung dengan ya kalau misalnya regional kayak bupati atau bupati dan yang lainnya, yang biasanya kan aksesnya tuh agak sedikit susah lagi, Sulit, susah. ya susah, oke. Itu kayak kita diberikan kesempatan dengan mudah gitu untuk bisa berbincang sama mereka dan mereka ya itu sih, jadi kayak apa ya, dunia ini tuh menyenangkan, ya kan? Iya. Ya kan? Oke. Menyenangkan. Sebenarnya kalau di era digital kayak gini nih Bang, kan ada beberapa teman-teman yang kebiasaan live Instagram atau apa, itu udah beneran kayak udah ngartis banget nih ya, secara suruh bicara di depan kamera oke banget. Nah tapi nyatanya kalau di dunia nyatanya nih udah beneran kagok lagi, itu apa karena gimana, maksudnya perbedaan itu kok bisa kayak gitu, itu kenapa sih menurut Mbak ya? Orang tuh kan beda-beda tipenya ya, ada yang introvert, extrovert, ada yang kombinasi keduanya gitu ya. Oke. Bahkan kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, hati-hati loh sahabat, hati-hati ya, bukan apa-apa, karena aku melihat banyak sekali orang-orang tuh yang kamera sindrom sekarang ini nih. Jadi kan di dunia maya dia aktif sekali, seakan-akan dia orangnya menyenangkan, mudah bergaul gitu ya, terus apa, mudah untuk mengenal orang lain gitu kan ya, dan di dunia nyata ternyata tidak seperti itu gitu. Kok bisa kalau yang seperti itu? Jadi kan kita harus hati-hati sekali lagi kalau misalnya kita kena si kamera sindrom ini, yang kita istilahnya TV tadi ngartis terus ya, tapi di dunia nyata tidak sebanding gitu ya. Aduh, hati-hati karena banyak nih kasus yang aku temuin, misalnya orang-orang yang seperti itu cenderung nanti ke psikopat gitu. Ngeri kan ya? Iya, serius ngeri. Dan ada mungkin beda kasus lain kalau misalnya banyak yang terjadi di Korea, kayak oke, di depan kamera dia baik-baik aja, dia senyum, dia friendly, dia melakukan segala hal yang membuat orang senang gitu. Tapi intinya dia bunuh diri, iya. Takut ya. Ya udah, jangan seperti itu, jangan. Mending kau di dunia maya, di dunia nyata sama aja gitu. Ini Mbak, terakhir buat para sahabat media Republika. Terakhir aja. Ya ampun. Makin part 2 nih, lanjut. Jadi seperti biasa, pesan dan pesannya gitu buat kita para pemula, terus selama Mbak mencocokkan selama Mbak Farida jadi presiden. Aku nggak punya pesan khusus sih, cuman siapapun yang suka sama dunia ini, kamu serius mau menjalaninya, ya perjuangkan. Banyak sekali kesempatan yang bisa kamu raih, karena setiap orang itu dimana dia mau berusaha, di situ pasti ada jalannya gitu. Kalau misalnya kamu mau, kamu suka, kamu greget banget pengen jadi, tapi kamu rebahan di rumah nggak bakal jadi apa-apa, oke? Jadi kayak gini nih, Tuhan itu bakalan ngasih sesuatu, tapi nggak cuma-cuma gitu. Jadi Tuhan itu bakal ngasih sesuatu sebanding dengan apa sih usahanya kita. Ya deh, gitu aja. Jan, ingat deh, dunia broadcast itu entah itu TV broadcasting kah atau radio broadcast kah, itu selalu menyenangkan. Selalu ada yang baru di sana. Jadi mungkin itu saja. Kayaknya susah banget buat pisah nih, Mbak. Waduh, jangan gitu dong. Jadi kalau misalnya suatu saat kangen pengen ngobrol-ngobrol, mampir ke, kalau mau secara nyata mampir ke RRI ya. Kalau secara ini tidak nyata di dunia media sosial, boleh mampir ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter, ke YouTube juga. Oke, selamat menikmati dan semoga kalian bisa
ngambil sedikit ilmu dari kita karena emang cuma sedikit sebentar kita belum ada apa-apanya dan teruslah belajar dan perjuangkan apa yang kamu inginkan. Sekian dari saya, ya.